Ya, shalom semuanya. Senang sekali bisa bersama dengan Anda, bersama dengan kegerakan Tuhan, bersatu di dalam sebuah komunitas dan gereja Mawar Sharon untuk kita bertumbuh bersama-sama, gitu ya. Anda bertumbuh dengan begitu luar biasa dan mari kita teruskan setiap pertumbuhan untuk pergi dan lanjut kepada kehendak Tuhan berikutnya. Tes 1, 2, ya. Untuk pergi ke kehendak Tuhan berikutnya, gitu ya. Mari sama-sama kita buka hati kita, Bapak Ibu Saudara. Nama saya Thomas Budianto, saya Gembala Regional dari Sulawesi, Maluku, dan Papua. Dan senang bersama-sama dengan Anda. Saya mau ajak Anda untuk berpikir begini. Saudara pernahkah saudara berpikir, seringkali pikiran kita itu membawa ke tempat yang kita bisa. Ya. Tetapi iman itu membawa ke tempat yang Tuhan inginkan untuk kita ada di sana. Ya, berapa banyak dalam hidup kita berpikir kita hanya ada di situ. Tapi ternyata dalam hidup kita, Tuhan bawa kita bukan hanya sampai di situ. Tapi Tuhan bawa kita melompat jauh lebih tinggi ke step berikutnya bersama dengan Dia. Ya, dan di titik itulah seseorang perlu merespon dengan Tuhan. Kita mau tinggal di dalam di tempat yang hanya kita mau untuk kita sampai di sana, atau kita pergi ke tempat yang Tuhan inginkan untuk kita ada di sana. Sehingga suatu hari Tuhan ngomong kepada Petrus, Tuhan ngomong kepada Petrus, Petrus kau akan jadi penjala manusia, bukan hanya penjala ikan. Hari itu Petrus berpikir tentang apa yang dia bisa untuk dia lakukan. Tetapi hari itu juga Tuhan berpikir, Petrus kau gak harus pergi ke tempat yang kamu pikir kamu ada di situ. Tapi kau harus belajar untuk pergi ke tempat yang aku sediakan untuk kamu. Seharusnya ada di sana. Saudara, dan inilah pilihan hidup. Pilihan hidup untuk kita menjalani kekristenan jenis yang seperti apa. Ya, karena untuk menjadi Kristen, saya pikir semua orang dalam ruangan ini tentunya Kristen. Tapi untuk Anda menjadi orang Kristen yang jenis tertentu, ternyata gak semua orang yang datang ke gereja memilih jalan itu. Nah, hari ini mari sama-sama kita tentukan pilihan. Mari sama-sama kita melihat dengan view dan kacamata yang berbeda tentang apa yang Tuhan inginkan untuk kita ada di situ. Saya ajak Anda untuk membuka di dalam Bilangan 32 ayat 1 sampai 5. Bilangan 32 ayat 1 sampai yang kelima. Adapun Bani Ruben dan Bani Gad, ternaknya banyak, bahkan sangat banyak sekali. Ketika mereka melihat tanah Yaeser dan tanah Gilead, tampaklah tempat itu tempat yang baik untuk peternakan. Lalu datanglah Bani Gad dan Bani Ruben dan berkata kepada Musa, Imam Eleazar dan para pemimpin umat itu. Ayat yang ketiga, Atarot, Debon, Yaeser, Nimra, Hesibon, Eleale, Sebam, Nebo, Beon. Kalau ada yang mau cari nama anak bisa milih satu. Susah banget sudah. Ayat yang keempat, negeri yang dikalahkan oleh Tuhan untuk umat Israel. Itulah suatu negeri yang baik untuk peternakan. Dan hamba-hambamu ini memang ada ternaknya. Perhatikan, ini menarik. Lalu kata mereka, jika kami mendapatkan kasihmu, kasihnya Musa maksudnya, biarlah negeri ini diberikan kepada hamba-hambamu ini sebagai milik. Janganlah kami harus pindah ke seberang, janganlah kami harus pindah ke seberang sungai Yordan. Gitu ya. Kemudian Anda bisa melompat, Anda bisa buka di dalam Yosua 1 ayat 15. Yosua 1 ayat 15. Dikatakan demikian, sampai, ini di Yosua ya, sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepada kamu juga, si tadi Manasya tadi, dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu. Kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa. Diberikan Musa, katakan bersama saya, diberikan Musa, hamba Tuhan itu kepadamu. Di seberang sungai Yordan, di sebelah matahari terbit. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini ada sebuah peristiwa yang menarik yang terjadi antara suku Ruben dan setengah suku Manasye. Ya, kalau Anda perhatikan cerita di Alkitab, dua suku ini spesial, Bapak Ibu Saudara. Yang Manasye itu jago di hutan dan jago di
di daerah rendah gitu ya. Yang Ruben ini special case. Dia adalah suku sulung yang seharusnya menerima banyak hal dari berkat kesulungan. Tapi ternyata justru dia tidak mendapatkan itu. Ada sesuatu yang menarik dari kisah mereka. Jadi suatu ketika bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir dipimpin oleh Musa. Dan Tuhan ngomong kepada Musa, Musa, aku akan memberikan kepadamu tanah Kanaan di seberang sungai Yordan. Oke, pimpin bangsa ini untuk masuk ke sana ke seberang sungai Yordan. Singkat cerita Anda tahu Musa tidak sempat sampai ke tanah Kanaan nyeberangi sungai Yordan. Sampai satu masa tertentu tampuk pemerintahan dipindahkan berhenti dan dipindahkan ke tangan Yosua hari itu. Di tengah-tengah proses yang sedang terjadi ini mereka sempat berperang di tepian sungai Yordan. Oke, mereka sempat berperang di tepian sungai Yordan dan mereka menang, saudara. Mereka menang di sana, mereka kuasai setiap area-area di tepian sungai Yordan itu. Nah, ketika mereka menang, mereka kuasai setiap area-area di tepian sungai Yordan ini. Ada dua suku, yaitu yang memenangkan ini adalah Ruben dan setengah dari suku Manasya. Jadi si Ruben dan setengah suku Manasya, ini dia menang bersama dengan semua pasukan yang lain. Dia datang kepada Musa. Dia datang begini, ngomong gini kepada Musa. Musa, kami melihat kita ini bersyukur. Karena kita dipanggil untuk masuk ke tanah perjanjian. Tapi hari ini kita sudah menang perang. Walaupun masih di pinggiran sungai Yordan. Nah, kau juga lihat, kita ini punya ternak yang banyak. Ternakku ini harus makan, ternakku ini harus minum. Dan hasil peperangan kita di tepian sungai Yordan ini menjanjikan ternak yang ladang ternak yang sangat baik, makanan yang tersedia, aliran air yang sangat sehat. Jadi Musa, boleh nggak kami nggak lanjut nyebrang ke sungai Yordan? Oke, kami nggak lanjut untuk nyebrang ke sungai Yordan. Anda tahu Musa marah. Musa marah kepada Ruben dan Musa berkata, Ruben nggak bisa begitu. Ya, nanti kalau Anda lihat konteks semua satu pasal, Anda akan temukan Musa komplain. Ruben nggak bisa begitu cara berpikirmu. Kamu ini satu saudara dari 12 suku. Setelah kamu menang perang, kok kamu berhenti di sini? Kamu gak pikirin suku-suku yang lain. Kamu gak pikirin saudara-saudaramu yang lain. Jadi gak boleh kamu berpikir dengan cara seperti itu. Gitu kan? Tapi Ruben ngomong gini ke Musa. Musa, maksudku bukan begitu. Maksudku adalah kami akan tetap ikut perang. Kami akan nyebrang sungai Yordan dan kami akan berperang di seberang sungai Yordan. Sampai semua saudara-saudaraku ini mendapatkan bagian di tanah Kanaan di tiap bagian masing-masing. Barulah aku akan kembali ke seberang melanjutkan tempat ini. Tapi maksudku adalah nanti ke depan aku gak usah lah nyebrang ke sungai Yordan. Aku mau di tepian ini aja, udah di sini aja karena ini cocok untuk ternakku. Oke? Singkat cerita masuk ke kasus di Yosua pasal 1 dikatakan demikian. Sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu, seperti juga kepada kamu juga. Mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu. Perhatikan kalimatnya. Kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa hamba Tuhan itu kepadamu di seberang sungai Yordan di tempat matahari terbit. Nah, jadi Anda bisa temukan ternyata si Ruben ini dan setengah daripada suku Manasya, dia nggak nyebrang ke sungai Yordan. Yosua ngomong kepada mereka, oke, kalau niatmu begitu, ini kelanjutan dari ceritanya Musa tadi. Kalau niatmu begitu, yuk kita perang. Setelah kita semua perang, terserah deh. Kamu mau ambil tanah yang diberikan Musa, silahkan. Ya, tapi tanah perjanjian itu ada di seberang sungai Yordan. Oke, jadi tapi kamu akan pergi ke sana setelah kami semua mendapatkan keamanan atas segala sesuatunya. Oke, dari cerita ini kalau Anda mau perhatikan apa yang salah, gak ada yang salah. Ya jadi hari itu, kalau singkat cerita, hari itu Ruben dan setengah suku Manasya, dia memilih untuk mengambil tanah yang diberikan Musa kepadanya. Ya ini poinnya. Tetapi 12 atau sisa suku yang lain, yang mereka nyebrang ke sungai Yordan, mereka berperang, mereka fight di sana, dan mereka memilih tanah yang disediakan Tuhan untuk mereka. Paham sesuatu? Jadi Ruben dan setengah suku Manasya ini hidup di tanah yang dia minta dari Musa, bukan tanah perjanjian.
Tapi suku-suku yang lain ini di seberang sungai Yordan, mereka hidup di tanah perjanjian yang Tuhan sediakan. Walaupun waktu mereka masuk ke tanah perjanjian itu, mereka nggak lihat potensi apa-apa di sana. Tapi mereka memutuskan untuk taat. Sudah dalam hidup kita dengan Tuhan, kita seringkali ketemu dengan situasi begini loh. Sadar gak? Ada fase-fase dalam hidup kita ini bisa dihadapkan sebuah pilihan untuk kita hanya pergi ke tanah yang Musa berikan. Atau kita pergi ke tempat yang Tuhan sediakan untuk kita. Sama seperti suku Ruben dan setengah Manasye ini. Dia dihadapkan pada sebuah pilihan. Ketika dia berperang dan di tengah peperangannya, dia melihat sekeliling, dia melihat kebutuhannya, dia melihat logikanya manusia. Tiba-tiba perjanjian Tuhan, tanah perjanjian Tuhan bisa di-drop. Dan dia berkata, Musa, kasih aku aja tanah ini. Aku gak usah nyebrang ke sungai Yordan. Udah cukup aja aku tanah di sini. Dan ironisnya dikabulkan sama Musa. Dikabulkan juga oleh Yosua. Akhirnya Ruben dan setengah suku Manasye ada di tepian sebelah sini dari sungai Yordan. Jadi Ruben dan setengah suku Manasye menghidupi tanah yang diberikan Musa kepadanya. Tapi 10,5 dari suku yang lain ditambah setengah suku Manasye, mereka menghidupi tanah yang Tuhan sediakan untuk mereka. Saudara, apa bedanya saudara? Sekilas itu nggak ada bedanya. Ya sekilas ya sudah, everything okay. Semuanya baik-baik saja. Tapi kalau kita nggak hati-hati dalam perjalanan kekristenan kita ini bisa memilih untuk pergi ke tempat yang Musa sediakan. Bukan pergi ke tempat yang Tuhan sebetulnya janjikan dalam hidup kita. Dan itu pilihan kita. Kenapa? Ya karena kita punya mimpi sendiri dan tidak mau sinergi dengan mimpinya Tuhan. Karena kita punya keinginan sendiri dan tidak berani mempercayai janji Tuhan. Karena kita punya batasan cara berpikir sendiri. Sehingga kita nggak membuka pola pikir kita untuk mempercayai apa yang Tuhan sediakan di dalam hidup kita. Akhirnya kita memutuskan hanya tinggal di tanah yang Musa sediakan buat dia. Saudara, orang-orang ini adalah orang-orang yang kasihan. Kenapa? Karena dia Kristen. Dia sama-sama kenal Tuhan. Dia sama-sama adalah umat perjanjian. Dia mengalami janji yang sama untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir untuk masuk ke tanah perjanjian. Itu clear untuk 12 suku. Nggak dicomot-comot, nggak dipindah-pindah. Tapi di tengah perjalanan ada 1,5 suku yang memutuskan, enggak, aku berhenti di sini. Aku menghidupi tanah yang diberikan Musa kepadaku. 10,5 suku yang lain, dia nyebrang dan berkata, aku mau tinggal di tanah perjanjian. Saudara, itulah perjalanan kekristenan. Nah, pertanyaannya adalah, kita ini mau kemana? Kita mau tinggal di tanah yang Musa berikan, atau kita tinggal di tanah yang Tuhan sediakan untuk kita? Itu pilihan di tangan kita. Ya, seringkali kita punya cita-cita sendiri. Kita punya keinginan sendiri. Kita punya mimpi sendiri. Kita punya ego sendiri. Semuanya itu baik. Nggak salah loh dengan cita-cita. Nggak salah dengan mimpi. Nggak salah dengan cara berpikir yang selama ini Anda bangun. Nggak salah dengan itu semua. Tapi kapan itu jadi masalah? Itu jadi masalah saat Tuhan menantangmu. Berani nggak kamu? Nggak hanya berhenti ke tempat yang kau pikirkan. Tapi berani nggak kamu pergi ke tempat yang aku akan sediakan untuk hidup? Tiba-tiba di situ kita harus tarik kapasitas kita. Tiba-tiba di situ kita harus tarik iman kita. Tiba-tiba di situ kita harus belajar percaya kepada Tuhan dan mengambil resiko-resiko iman berikutnya bersama dengan Dia. Sudah di titik inilah kita belajar sesuatu. Tetapi ujungnya adalah Tuhan tidak pernah kehilangan cara untuk mengembalikan setiap berkat kepada mereka yang memilih untuk masuk ke jalan yang Tuhan sediakan di atas 10,5 suku yang lain. Anda lihat cerita seorang Ruben. Apa yang terjadi dengan Ruben sejak hari itu? Dari semua 12 suku Israel, ada satu suku yang paling nyeleneh. Suku itu adalah suku Ruben. Suku Ruben ini di saat semuanya, nggak semua suku itu kuat. Benyamin bukanlah suku yang kuat. Mereka adalah suku yang kalau perang kalah terus. Ya, setiap kali perang Benyamin sendirian nggak ada temannya, kalah dia. Makanya ketika Gideon mau diangkat untuk memimpin menjadi hakim mengalahkan bangsa Israel, Gideonnya gentar karena dia berkata, aku ini suku terkecil, masa gak Tuhan pilih aku? Kenapa? Karena Gideon punya background yang rusak tentang masa lalu, tentang sukunya, bahwa dia gak pernah menang. Gitu. Akhirnya Tuhan sampai yakinkan Gideon, kamu itu pahlawan yang gagah perkasa, aku akan mengangkat hidup. Sampai Gideon percaya, maka dia menjadi hakim atas Israel hari itu.
Tapi backgroundnya adalah karena dia adalah suku yang selalu kalah. Dia adalah suku yang kecil. Bukan hanya kecil secara jumlah, tapi secara perawakan. Secara perawakan, histori mengatakan suku ini suku yang paling sedikit dan perawakannya juga paling kecil. Itu yang terjadi. Nah, di tengah-tengah situasi begini, yang paling kecil pun Tuhan tidak tinggalkan. Si Benyamin ini, gitu ya, suku Benyamin ini. Tapi berbeda dengan suku Ruben. Suku Ruben adalah suku yang justru besar sekali, paling besar. Suku Ruben adalah suku sulung yang memimpin seluruh suku yang lain seharusnya. Suku Ruben adalah suku yang pada awalnya dia leading di depan, semua suku-suku yang lain lihat look up ke dia. Tapi pada akhirnya, suku Ruben adalah suku yang paling ketinggalan. Paling gak masuk di dalam proses di mana Tuhan punya rencana dalam hidupnya. Saat Deborah berkata, ayo kita angkat senjata, kita masuk dalam kehendak Tuhan berikutnya, kita harus masuk ke perang. Semua orang bergerak, semua orang ambil kudanya, semua orang bawa pasukannya perang, mengalami kemenangan. Kemudian setelah menang, Ruben datang ke Deborah, Deborah, kamu sih gak ngomong, kan kita bisa lagi siap-siap dulu, kita kan lagi mau perang gitu kan. Kamu gak ngomong sih, kalau kamu ngomong pasti aku join lah. Gitu bahasanya saudara. Kemudian di pertempuran berikutnya, Deborah ngajak si Ruben, ayo kita perang, kita mau maju. Oh mau perang, oh tunggu tapi aku harus ngurus ternakku dulu. Aku ngurus di sana, aku ngurusi, nanti kita perangnya, nanti aku kabarin, kira-kira begitu saudara. Ternyata Deborahnya kelamaan nunggu. Deborah jalan dulu, ngalami peperangan. Begitu ngalami peperangan, Ruben pasukannya datang dengan semua pasukannya datang ke Deborah. Deborah, kamu kan kok ngomong-ngomong sih? Kok cepat sekali berangkatnya? Cepat sekali persiapannya? Coba kamu ngomong, pasti gua akan gabung dengan kamu. Akhirnya Deborahnya emosi, saudara. Deborah berkata, kamu itu ngomong doang. Dia kasih sajak-sajaknya dia. Kamu itu cuma ngomong doang. Kamu itu cuma banyak alasan. Kamu itu yang tertua dalam kemuliaan, yang tertua dalam keteguhan, tapi kamu gak konsisten, ya kamu gak betul-betul mau terjun. Akhirnya suku Ruben menjadi suku yang tertinggal hari itu. Dari semua 12 suku yang lain. Saya bisa paham sesuatu, kadang-kadang tentang kekristenan itu bukan tentang benar atau salah. Ya bukan hanya sekedar benar atau salah, tapi di mana hati Tuhan, apakah hati kita ada di sana? Di mana hati Tuhan? Apakah iman kita berani untuk ada di tempat itu? Dan begitu iman kita berani ada di tempat itu, yang kau pikir semua sudah Anda dapatkan. Ketika Anda melangkah ke sana, Anda akan kaget-kaget. Ternyata gak seberapa. Ada banyak hal yang Tuhan bisa buka. Ada banyak hal yang Tuhan bisa limpahkan. Ada banyak hal yang tak terpikirkan. Yang kita pikir sudah done, sudah selesai semuanya. Tapi ternyata ada banyak yang gak kepikir. Masih terus Tuhan buka dan kerjakan sesuatu dalam hidup kita. Saat kita memilih, bukan hanya hidup di tanah yang Musa berikan. Tapi kita belajar hidup di tanah yang Tuhan sediakan untuk kita. Saudara, itulah perjalanan kekristenan. Kita bukan hanya pergi ke tempat yang kita mau. Tapi kita pergi ke tempat yang Tuhan ingin kita ada di sana. Nah hari itu terjadi hal yang sama atas Ruben dan setengah suku Manasye ini. Nah hari ini pertanyaannya sama untuk setiap kita. Kita ini mau membangun kekristenan yang seperti apa? Anda ke gereja, Anda jadi orang Kristen. Kita berjemaat di dalam sebuah gereja lokal. Ya, kita aktif dan terus bertumbuh dalam prosesnya. Dan itu semua baik Bapak Ibu Saudara. Dan harus. Tapi kita juga harus paham ada step-step tertentu dalam hidup kita. Seringkali Tuhan menantang kita untuk masuk lebih jauh. Tuhan menantang kita untuk masuk lebih dalam. Tuhan menantang kita untuk taruh visi pribadimu dan ambil visi Tuhan, mengadopsinya. Yang kau pikir hari itu Anda kehilangan visi pribadi. Tapi begitu Anda mengadopsi, ternyata Anda menyadari kita tidak kehilangan apapun. Itu loh cara Tuhan bekerja. Cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Problemnya adalah kita seringkali mencurigai Tuhan lebih dahulu. Problemnya kita seringkali mencurigai Tuhan. Kita gak percaya dengan banyak hal. Sehingga kita seolah-olah kok caranya gitu sih. Kok Tuhan dengan aku begini sih. Kita mencurigai Tuhan. Akhirnya kita memutuskan untuk pergi ke tempat yang Musa sediakan. Kita tidak mengambil resiko untuk pergi ke tempat yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Nah hari ini mari sama-sama kita ubah mindset kita.
Jangan curiga dengan Tuhan. Karena kalau Tuhan mendekat kepada Anda, kalau Tuhan menantang Anda pada step-step tertentu di dalam pertumbuhan iman kita bersama dengan Dia, justru di tempat-tempat seperti itu, kelihatannya kita kehilangan sesuatu. Tapi justru pada akhirnya Anda tidak kehilangan apapun. Justru segala sesuatunya akan ditambah-tambahkan di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita pindah. Bukan hanya pergi ke tempat yang Musa berikan. Tapi kita pergi ke tempat yang Tuhan sediakan untuk 10,5 suku yang lain. Kita buka sama-sama di salah satu bagian firman Tuhan. Ada sebuah cerita yang menarik di sana. Anda bisa membukanya di dalam Lukas 5. Lukas 5 ayat yang kita baca mulai ayat yang pertama aja yuk. Lukas 5 ayat 1. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni Dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayan telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Dan menyuruh supaya ia menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ayat yang keempat. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ayat yang ke-6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. 8. Ketika Simon melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini orang berdosa. 9. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus, Yohanes, anak-anak Zebedius, saudaranya Simon, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan jadi penjala manusia. Ini titik di mana Simon dibawa ke tempat lebih jauh, gitu ya. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Tuhan. Saudara, ini adalah sebuah peristiwa di mana Simon harus mengambil keputusan. Simon bukan hanya pergi ke tempat yang Musa sediakan tadi, tapi Simon ditantang Tuhan untuk pergi ke tempat yang Tuhan sediakan untuk dia. Sehingga suatu kali Tuhan ngomong kepada Simon, Simon, hari ini kau penjala ikan, tapi aku akan membawamu untuk menjadi penjala manusia. Hari ini kau berpikir, destinimu sampai di penjala ikan. Tapi aku punya destiny yang tak kau pikirkan, yaitu pergi jadi penjala manusia. Pergi lebih jauh untuk mengenalku, untuk kenal tentang segala sesuatu yang aku akan sediakan untuk hidupmu. Sudah itu tantangan Tuhan untuk Simon. Dan tahukah, seringkali tantangan Tuhan yang sama juga berlaku untuk hidup kita. Hidup kita ini normal-normal saja. Bekerja dengan normal-normal. Kegiatan sehari-hari dengan normal-normal saja. Gitu ya, berjemaat dengan normal-normal saja. Tapi ada satu waktu, tiba-tiba hati Anda diketuk. Hei, boleh gak kenormalanmu ini diganggu dikit? Karena aku akan sediakan sesuatu yang lebih besar dari sekedar kenormalan yang kau jalani. Tiba-tiba Anda ditantang untuk melayani. Tiba-tiba Anda ditantang untuk jadi CG leader. Tiba-tiba Anda ditantang untuk masuk departemen tertentu. Tiba-tiba Anda ditantang untuk sediakan waktu lebih dan do something untuk Tuhan. Tiba-tiba Anda ditantang untuk masuk ke mungkin daerah-daerah baru, ya, bentuknya bisa macam-macam, ke wilayah-wilayah baru, daerah-daerah baru yang belum pernah Anda punya pengalaman di sana. Tapi Tuhan tantang di sana untuk mengalami lompatan berikutnya bersama dengan Dia. Saudara, seringkali kita ketemu dengan fase itu. Ketika kita ketemu dengan fase itu, respon kita menentukan bagaimana Tuhan bekerja. Betul? Respon kita melihat, enggak Tuhan, aku ini penjala ikan. Udahlah gak usah. Ya pokoknya aku jadi penjala ikan aja, that's it cukup. Atau Anda mau berani berkata, Tuhan,
Apa bisa ya? Tapi aku pengen dan aku mau. Tuhan berikan aku iman supaya aku melangkah ke tempat itu. Aku belum mengerti caranya gimana. Tapi aku mau, kasih aku imannya. Ajar aku punya keberanian percaya bahwa ketika aku melangkah aku akan melihat sesuatu terjadi. Pilihan itu di tangan kita. Tidak semua hal yang kita putuskan itu kita ngerti persis. Kadang-kadang tidak. Sometimes kita hanya punya conviction, pengakuan iman bahwa ini benar. Ya, mengenai bagaimana bisa ke situ. Apakah pelayanan ini cocok buat saya? Apakah saya bisa mengatur waktu dengan baik? Kadang-kadang nggak semuanya clear. Tapi saat Anda melangkah, saat Anda mau di sana, oh tiba-tiba ada kasih karunia yang tak terduga yang Tuhan buka. Ada sesuatu yang tak terduga yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Sudah tahu kenapa? Karena simpel. Tuhan juga melihat dari surga. Kalau kau berpikir hanya ke tempat yang kau ingin ada di sana, ya udah, kapasitasmu segitu. Kenapa? Karena kita yang mengunci kapasitas kita sendiri. Tapi ketika kita membuka diri kita dan kita berkata, Tuhan, aku mau pergi ke tempat yang kau mau. Aku gak mau berhenti hanya jadi penjala ikan. Tapi kalau Tuhan mau bawa aku ke next level di dalam mengenal Tuhan, aku mau lakukan ini. Ketika Anda melangkah ke sana, di surga juga melihat, oke, hatimu mau. Dan kalau hatimu mau di situ, situasi kapasitas yang kau jalan gak akan cukup. Tuhan sendiri yang bertanggung jawab untuk memberkati hidup kita. Tuhan sendiri yang cari cara untuk mencuri perhatianmu supaya bisa memberkati hidup Anda. Kenapa? Karena sejak hari itu Anda berjalan bukan dengan kepentinganmu. Tapi sejak hari itu Anda melangkah di dalam ketaatan. Dan yang Anda perjuangkan adalah kepentingan Tuhan. Begitu Anda memperjuangkan kepentingan Tuhan. Dan Tuhan menjadi sahabat-sahabat kita di dalam kepentingan yang sama. Maka adalah tanggung jawab Tuhan. Untuk kita menambahkan segala sesuatu. Untuk menjadi besar di dalam kehidupan kita. Saya sering katakan, kenapa kok Abraham harus diberkati? Karena kalau Abraham gak diberkati, gak akan cukup dia kasih makan jutaan orang. Gak akan cukup dia bisa mengelola ratusan ribu orang yang harus dikasih makan. Menjadi bangsa yang namanya Israel itu sendiri. Gak akan cukup. Karena itu sejak dari Abraham dilanjutkan ke Ishak, dilanjutkan ke Yakub. Berkat itu dengan sengaja Tuhan siapkan sedemikian rupa. Karena Tuhan tahu ini akan jadi bangsa yang gede. Butuh makanan yang gede. Butuh berkat yang gede. Perlu disiapkan segala sesuatu yang gede. Karena mereka akan pergi ke tempat yang Tuhan sediakan untuk mereka. Saudara sesuatu. Hari ini saya ingin menantang kita semua. Jangan pergi ke tempat yang Musa sediakan. Tapi pergilah ke tempat yang yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Pergilah ke sana. Kuncinya bagaimana Bapak Ibu Saudara? Kuncinya itu sederhana sekali. Bagaimana si Petrus itu shifting. Ya, beberapa prinsip yang sederhana. Yaitu apa? Yaitu saat Tuhan datang. Sadarkah? Tuhan itu gak harus nongkrong di atas perahu untuk dia khotbah. Kepikir gak? Di atas perahu itu lebih sulit. Di atas perahu itu lebih goyang. Di atas perahu itu lebih effort, lebih sulit untuk ke sana. Di atas perahu lebih beresiko. Ya, dan Tuhan juga bukan perenang, dia bukan penjala ikan, dia anak tukang kayu. Jadi bagi Tuhan di atas perahu itu lebih sulit. Pertanyaannya adalah kenapa Tuhan naik ke atas perahu? Ya, yang Tuhan lakukan sederhana. Tuhan mencuri hati Petrus agar Petrus itu berani menyerahkan perahunya ke tangan Tuhan. That's the point. Jadi kapan Petrus itu mengalami shifting dalam hidupnya? Sederhana. Waktu Petrus ini serahkan perahunya ke tangan Tuhan. Itulah awal mula perubahan hidup terjadi dalam seseorang namanya Petrus. Perahu itu berbicara everything di dalam kehidupan Petrus. Perahu itu berbicara tentang mata pencariannya. Perahu itu berbicara tentang habitnya sehari-hari. Perahu itu berbicara tentang kebanggaannya dan keahliannya. Perahu itu berbicara tentang segala sesuatu yang dia tanggung. Untuk dia bisa tanggung. Semuanya dimulai dari perahu itu. Dan semua ini
ya diserahkan ke tangan Tuhan untuk memulai babak baru di dalam kehidupan seorang Petrus. Mulai dari titik ini, menyerahkan perahunya ke tangan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sama dengan kita semua. Tidak semua kita langsung punya iman untuk punya keterlibatan jauh lebih aktif di dalam kegerakan Tuhan lebih dari hari ini. Tapi itu bisa dimulai dengan satu hal. Serahkan dulu ke perahumu ke tangan Tuhan. Berani gak Anda berkata, Tuhan, take over, please take over hidupku. Aku mau memulai hidupku dengan menyerahkan perahuku ini ke tangan Tuhan. Aku mau izinkan Tuhan bentuk hidupku. Aku mau izinkan Tuhan ikut campur dalam keuanganku. Aku mau izinkan Tuhan ikut campur untuk keluargaku. Aku mau izinkan Tuhan ikut campur dalam keputusan-keputusan yang kubangun. Aku mau izinkan Tuhan mengintervensi keputusan-keputusan yang salah. Dan ajar aku untuk taat ke sana. Dan aku mau izinkan perahu ini kuserahkan ke tangan Tuhan. Starting pointnya selalu dari tempat itu. Karena dari titik itulah Tuhan bisa mengerjakan banyak hal di dalam kehidupan kita. Dari titik itulah tiba-tiba kita bisa diubah Tuhan. Bukan hanya pergi ke tempat yang kita suka. Tapi kita pergi ke tempat yang Tuhan ingin kita ada di sana. Nah, hari ini mari sama-sama dengan sengaja tarik hidup kita, serahkan dan tebarkan perahu kita di dalam tangan Tuhan. Yang kedua apa? Yang kedua adalah ya, waktu Petrus lagi bergerak, dia lemparkan jalannya. Hari itu Petrus berkata kepada Tuhan, Tuhan, kami ini loh sepanjang malam cari ikan, gak nemu. Oke, gak nemu sepanjang malam. Cari ikan dia gak nemu. Tapi karena Tuhan yang suruh, maka kami tebar. Dan beneran, hari itu dapat ikan, bukan? Sesuatu yang sederhana. Hari itu dapat ikan. Tapi sesuatu yang sederhana dari cerita ini, bagi mereka adalah miracle yang besar. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang ahli ikan. Mereka tahu persis tidak ada ikan saat itu. Mereka tahu persis, mereka sudah mengusahakannya. Dan ikan tidak pernah ditemukan. Tapi ternyata akibat dari langkah ketaatannya itu benar-benar dia menebar dan ikan dia dapatkan. Sesudah ikan didapatkan, yang luar biasa adalah dia langsung panggil perahu-perahu yang lain. Betul? Dia panggil perahu-perahu yang lain, panggil perahu-perahu, terus satu-satu perahu dipanggil. Akhirnya muncullah perahunya Andreas, perahunya Zebedius, diisi dengan ikan itu. Diisi terus dengan ikan itu. Dan saya percaya kalau hari itu Anda bawa perahu dan Anda ikut merapat, saya yakin perahumu pun akan penuh dengan ikan. Ya, berapapun banyak perahu yang hari itu disediakan, saya yakin perahu itu akan penuh dengan ikan. Karena bukan tentang berapa banyak ikan yang ditangkap, tapi bagaimana respon mereka untuk memperluas kapasitasnya. Maka sebesar itulah Tuhan siapkan sesuatu atas kehidupan seseorang yang namanya Petrus ini. Jadi hal kedua apa? Hal kedua, setelah kita serahkan perahu kita belajar memperlebar kapasitas kita. Kita belajar memperlebar respon kita menghadapi segala sesuatu. Kita belajar untuk menarik kapasitas ke tempat yang Tuhan inginkan. Dan waktu kita menarik kapasitas kita, kadang-kadang itu gak menyenangkan. Tapi kalau itu sesuatu yang benar, maka kita mengambilnya sebagai langkah ketaatan. Dan setiap ketaatan untuk menarik kapasitas, hasilnya tidak pernah dibohongi oleh Tuhan. Karena yang namanya kesetiaan itu tidak pernah membohongi hasil. Yang namanya keputusan yang benar selalu tidak akan pernah berbohong hasilnya. Tuhan selalu campur tangan di sana. Kapasitas ini berbicara tentang apa sih? Kapasitas ini berbicara tentang kapasitas kita untuk mengelola dan menampung sesuatu yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Kalau kapasitas di area ini kita nggak ditarik dengan sengaja, maka kita punya mimpi yang besar. Kita sudah serahkan perahu kita, tapi kantong anggur kita tetap kecil dan tidak siap menampung kepercayaan Tuhan yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Karena itu bersama dengan kita taruh hati kita, bersama dengan itu pula kita sediakan hati kita untuk diperlebar, dibongkar hatinya untuk kapasitas kita menjadi lebih lebar daripada sebelumnya. Di titik itu mungkin ada proses, di titik itu mungkin ada pembongkaran. Waktu pembongkaran mungkin gak enak. Dulu ke gereja asal datang. Tiba-tiba hari ini ke gereja ditantang jadi asyir. Dulu ke gereja setiap hari Minggu datang semuanya tersedia. Tiba-tiba hari ini 2 jam sebelumnya Anda harus datang preparation. Gitu kan?
Dulu ke gereja, ya datang kita happy, kita mengalami hadirat Tuhan, kita menikmati. Hari ini tiba-tiba Anda melepas berkat dan orang lain yang menikmati sambil Anda juga bersukacita dengan Tuhan waktu kita punya kesempatan melayani. Ya, apa yang terjadi? Yang terjadi kapasitas kita ditarik. Dulu ke gereja cukup 1,5 jam. Hari ini ke gereja harus 3 jam karena preparation. Waktu lebih banyak. Dulu ke gereja tiap hari Minggu. Hari ini ke gereja mungkin ada hari lain untuk meeting dan pertemuan, koordinasi dan sebagainya. Ya ditarik secara kapasitas. Sepertinya itu merepotkan. Sepertinya itu tidak menyenangkan. Tapi sesuatu yang kelihatan merepotkan dan tidak menyenangkan. Kalau Anda respon dengan benar karena itu adalah sesuatu yang benar. Maka Anda juga akan melihat hidupmu akan melompat bersama dengan dia. Karena itu cara kerja Tuhan untuk menarik kapasitas kita. Itu cara kerja Tuhan untuk memulai sesuatu yang baru dalam hidup kita. Itu cara Tuhan untuk dia punya kesempatan menambahkan kapasitas kantong hati kita. Supaya kapasitasnya nggak cuma 1,5 jam hari Minggu. Tapi kapasitasnya diakses ke kapasitas yang lebih besar. Di hari-hari yang lain, di kapasitas berikutnya. Sehingga kapasitas yang sama tiba-tiba di pekerjaanmu kapasitasnya juga berbeda. Kapasitas yang sama ini tiba-tiba dalam hubunganmu dengan family juga ditarik kapasitasmu. Kesabaran Anda dalam pekerjaan tiba-tiba ditarik. Kebijaksanaan Anda dalam family tiba-tiba juga ditarik. Respon-respon Anda untuk mengelola sesuatu yang dulu begitu pendek. Ya, cara pandangnya begitu fixed mindset, tiba-tiba diubah Tuhan jadi growth mindset. Mengalami pertumbuhan jadi jauh lebih bijak. Karena Tuhan bersama dengan dia memperlebar kapasitas kita, dia juga menambahkan banyak hal di dalam kehidupan kita. Hari itu rasanya kita kehilangan sesuatu. Hari itu rasanya kita harus berkorban. Hari itu rasanya kita kehilangan waktu, betul? Hari itu rasanya kita kehilangan me time kita ketika kita melakukan sesuatu yang lebih dengan Tuhan. Sesaat kita mungkin merasakan itu. Tapi sambil berjalan Anda akan lihat semua yang Anda investasikan. Ternyata Anda tahu Anda gak kehilangan apapun. Justru kita semakin ditambah-tambahkan di dalam berkat Tuhan. Katakan amin. Masuk dalam zona ini karena ini adalah zona yang penting. Ya, yang ketiga, saudara, saya mau tambahin satu hal. Yang ketiga itu begini, saya sering ngomong. Kayaknya di sini saya juga pernah cerita deh. Ya, tambahkan sebuah kerelaan untuk menyerahkan segala-galanya untuk Tuhan. Tahukah Tuhan itu menuntut kerelaan kita? Apakah Tuhan akan ambil segalanya dari kita? Enggak. Yang Tuhan tuntut adalah, yang Tuhan ingin adalah kerelaan kita untuk menyerahkan segala-galanya. Ya, saya pernah cerita, suatu ketika, sudah ingat yang namanya Abraham. Ketika Abraham mempersembahkan anaknya Ishak naik ke atas bukit. Bukit itu bisa dijalani paling 5-6 jam sampai ke puncak. Tapi hari itu Alkitab mengatakan Abraham dengan membawa anaknya Ishak sampai ke puncak 3 hari 3 malam kata Alkitab. Jadi Anda bisa bayangkan di tengah perjalanan dari lereng sampai ke puncak bukit yang seharusnya 6 jam berubah menjadi 3 hari 3 malam. Apa yang terjadi di sana? Kepikir gak sih? Antara Abraham, Ishak dan Tuhan di situ. Oh, saya percaya ada proses besar yang hari itu terjadi di tengah perjalanan. Di mana Abraham mungkin naik, dia ragu, dia nangis, dia sayang sama anaknya, dia turun lagi. Di tengah-tengah dia turun, dia merasa mengkhianati Tuhan kalau dia turun. Oh, dia menguatkan hatinya, dia naik lagi. Waktu dia naik lagi mungkin ada fase dia bertengkar dengan Ishak dan sebagainya, dia turun lagi. Setelah itu dia turun, dia berhasil menenangkan Ishak, dia naik lagi. Sampai titik akhirnya, sampai di puncak mereka berdua ada di tengah kebulatan tekad. Oke, kami akan serahkan punya kerelaan untuk menyerahkan segala-galanya untuk Tuhan. Sampai satu titik Ishak ditaruh di korban bakaran. Ketika pisau mulai ditarik, Tuhan berkata kepada Abraham, hentikan apa yang kau lakukan. Sekarang aku tahu siapakah engkau. Dan sejak hari ini aku Tuhan bersumpah, itu satu kali Tuhan bersumpah kepada manusia. Aku akan membuat keturunanmu seperti bangsa jumlah keturunanmu seperti bintang di langit. Keturunanmu akan seperti pasir di laut. Hari itu Tuhan kembali berjanji kepada Abraham. Apa yang Tuhan temukan di hati seorang Abraham.
Tuhan tidak ambil segala-galanya bukan dari Abraham? Apakah akhirnya Ishak diambil? Tidak. Tapi yang Tuhan ambil dari hati seorang Abraham adalah kemampuannya untuk rela mengorbankan segala-galanya. Yang Tuhan kejar adalah totalitas dan kerelaannya. Begitu Tuhan menemukan totalitas dan kerelaannya, maka sisanya adalah tanggung jawab Tuhan untuk mengerjakan banyak hal di dalam kehidupan kita. Sudah di titik ini, seorang Abraham tidak lagi berpikir, ya sudah pokoknya aku besarin anak dan selesai. Tapi seorang Abraham mulai berpikir, enggak, anakku ini adalah kasih karunia. Dan anakku ini bagian dari visi. Tuhan yang akan pelihara Ishak. Tuhan pula yang akan memberkati kami. Karena kami harus kelola bangsa yang besar. Abraham berjalan dengan confidence-nya bersama dengan Tuhan. Hari itu seolah-olah dia kehilangan sesuatu. Tapi sesungguhnya dia tidak kehilangan apapun dari seluruh perjalanannya bersama dengan Tuhan. Selain Tuhan menemukan hati yang rela dari seorang Abraham yang dia berhasil serahkan ke tangan Tuhan. Sudah nangkap sesuatu Bapak Ibu Saudara. Pergilah ke tempat yang bukan hanya Musa sediakan untuk Anda. Tapi pergi ke tempat yang Tuhan sediakan untuk Anda sebagai janji dalam hidup. Di titik inilah orang akan menang dengan Tuhan. Ya hari ini saya ceritain dikit ya, saya di Makassar. Saya ceritain ke teman-teman yang ada di Makassar. Saya ngomong ke mereka, Bapak Ibu, kita punya waktu sampai 2030. Dari 2030 itu ada banyak situasi yang terjadi. Ada jemaat yang usianya 40 hari ini, nanti 2030 sudah 50. Kami 2030 sudah lebih tua dari hari ini, gak perlu tanya umur ya. Tapi ya, jemaat yang mungkin hari ini usianya 65, nanti 2030 sudah 75. Jemaat yang hari ini 13, 14 tahun, nanti 2030 sudah 24 tahun. Ini kurang lebih ya kalau kita ngomong 10 tahun. Dikurangi dengan 4 tahun ya. Posisinya begitu. Kemudian saya tantang mereka. Kondisi bisnis juga macam-macam. Ada kondisi-kondisi bisnis yang Anda baru mulai sesuatu dengan Tuhan. Di mana 2030 adalah titik di mana titik milestone pertama. Mungkin. Gitu ya. Ada beberapa orang yang sudah running lebih jauh. Sehingga 2030 mungkin menjadi titik multiplikasi yang maksimal dalam hidup mereka. Kondisi bisnisnya. Ya, dan Anda perlu tahu 2028 sampai 2032 adalah shifting semua kekayaan dari baby boomer turun ke generasi milenial. Jadi Indonesia akan mengalami perubahan sangat besar ya pada saat itu. Kenapa? Karena Indonesia tiba-tiba dipimpin oleh orang-orang generasi berikutnya yang jauh lebih muda. 2028 sampai 2032. Jadi Anda bisa bayang, teknologi akan melonjak, sistem kerja akan berubah, semuanya akan mengalami shifting kehidupan yang gila-gilaan di tahun-tahun itu. Karena tahun-tahun itu adalah shifting, ya shifting perpindahan generasi. Ya di usia-usia itu, usia baby boomer sudah 80, 90, 75 begitu. Mulai shifting ke generasi-generasi yang lebih muda di generasi milenial. Kita ada di fase itu, waktu kita di tahun 2030. Kepikiran saudara? Saya ngomong ke jemaat yang ada, boleh enggak? Yuk sama-sama, Anda yang hari ini sedang kerja, kerjalah dengan benar. Tapi kerjalah dengan mengadopsi visi. Lihatlah pekerjaanmu ini adalah bagian dari visi. Untuk Tuhan bisa berkarya bersama-sama as a team. Anda yang hari ini sedang membangun pekerjaan dan sudah mulai menjadi besar, berdoalah. Minta Tuhan berikan Eliezer yang terbaik. Untuk kelola perusahaanmu, untuk kelola pekerjaan. Berdoalah untuk itu. Sisanya kau punya waktu untuk melayani. Ambil waktumu untuk melayani. Investasikan waktu untuk melayani. Dan Anda gak akan kekurangan apapun. Minta supaya Tuhan sediakan Eliezer itu. Sudah. Dan mereka mulai bergerak ke titik itu. Akhirnya Tuhan kasih Eliezer. Tuhan kasih orang-orang berikutnya. Tuhan kasih bisnis-bisnis yang memudahkan mereka untuk bergerak. Satu persatu Tuhan tata. Hari ini kita punya coach-coach yang hari Senin sampai hari Jumat ngurusin CG. Kerjaannya sudah ditangani oleh Eliezer yang lain. Kita punya orang-orang yang diutus ke Timika 2 bulan. Ya, pengusaha batu bara Bapak Ibu Saudara. Anda pasti juga tahu tentang batu bara, ini Kalimantan. Ya, ke Timika 2 bulan. Kerjaannya online semuanya diurus semua. Dia perintisan di Timika. Kita punya orang-orang yang pergi
ke titik tertentu, ya ada satu di Ternate, nanti minggu depan ini masuk ke Luwuk, 3 bulan dia akan ada di sana. Dia seorang dealer otomotif lah. Masuk ke sana 3 bulan untuk melakukan perintisan gereja di sana. Sudah tahu, ternyata sambil dia berjalan dan mengadopsi visi yang Tuhan berikan, Tuhan tidak membuat mereka jadi kekurangan. Dan bahkan ada banyak peristiwa di tengah perjalanan hidup. Di dalam proses mereka melahirkan, ternyata mereka malah buka cabang di sini, buka cabang di situ. Justru karena perintisan mereka buka ini, perintisan buka itu. Ngelihat banyak kesempatan yang sebelumnya tidak mereka lihat. Sudah tahu? Saat kita hanya berpikir ke tempat yang kita bisa, ya udah, sekotak itulah menjadi mental block yang ada dalam pikiran kita. Tapi begitu kita pergi ke tempat apa yang Tuhan inginkan, tiba-tiba kita akan ketemu hal yang gak pernah kita duga. Tapi Tuhan sediakan di tempat itu. Kasih tepuk tangan Tuhan. Yuk sama-sama bangun zona ini. Karena zona ini akan memerdekakan banyak hal dalam hidup kita. Ya bukan hanya tentang apa yang Anda dapat Bapak Ibu. Tapi tahukah kita akan menuai berbagai-bagai kebajikan. Anak Anda akan melihat papahnya bukan hanya seorang Kristen. Tapi papahnya adalah seorang yang totalitas dengan Tuhan. Anak-anak akan melihat bagaimana papahnya mencintai Tuhan. Dan mereka akan tumbuh bukan menjadi generasi yang trauma, tapi menjadi generasi yang penuh dengan kasih. Karena dia melihat figur Bapak yang cinta Tuhan. Itu adalah harta yang tak terhingga Bapak Ibu. Karena banyak favor yang Tuhan sediakan. Pernahkah Anda berpikir? Itulah fungsi. Kenapa kok kita harus hidup ke tempat yang Tuhan inginkan. Bukan hanya pergi ke tempat yang kita mau. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita dapat sesuatu, amin. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri, yuk. Waktu saya habis. Sudah berganti hari ini, amin. Yuk sama-sama ya, sehari ini saya ingin mengajak setiap jemaat Tuhan punya bonding yang dalam dengan visi dan kegerakan Tuhan. Lihatlah visi dan kegerakan Tuhan adalah bagian hidup Anda yang Tuhan investasikan dalam hidup Anda. Yang Tuhan titipkan dalam karirmu. Yang Tuhan titipkan di dalam keluargamu. Yang Tuhan titipkan dalam pertumbuhan karaktermu. Dan izinkan tumbuh bersama di sana. Maka visi Tuhan adalah visi kita. Pekerjaan kita adalah bagian dari visi Tuhan. Relationship kita di tengah-tengah keluarga adalah bagian dari visi Tuhan. Kita ke gereja bareng-bareng. Bukan sekedar duduk untuk panasin bangku gereja. Tapi kita gandengan tangan bersepakat untuk menjadi bagian dari visi Tuhan. Dan orang-orang demikian sepertinya dia berkorban. Tapi dia sesungguhnya tidak kehilangan apa-apa. Justru segala sesuatunya ditambahkan. Karena kita menjadi partner-partner di dalam kerajaan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tutup mata kita sembah Tuhan.